Tidak kurang daripada 40 resolusi perjanjian damai gagal ketika kita melihat kasus antara Israel dan Palestina. Tapi pada hari ini aku coba akan melakukan sebuah pendekatan yang lain. Teman-teman sekalian tahu nggak? Dulu pernah ada satu perang yang perang ini terkenal banget di dalam sejarah peradaban manusia. Namanya Perang Vietnam oleh Amerika. Jadi Amerika itu pernah membuat satu invasi kepada Vietnam itu hampir 2 dekade, sekitar tahun 1955 sampai dengan 1975. Dan teman-teman tahu itu diakhiri dengan Amerika harus angkat kaki dari Vietnam dalam keadaan kepala tertunduk alias kalah. Pertanyaannya, apa yang membuat Amerika bisa kalah ketika kita lihat mungkin dari segi manapun Amerika sebenarnya bisa menang. Persenjataan dia lebih kuat, tentara lebih terlatih, dan mungkin secara pengalaman menginvasi, lalu kemudian ngebom, lalu kemudian kejahatan perang itu jelas lebih jago. Jawabannya sederhana. Setidaknya ada 2 yang menyebabkan Amerika itu bisa kalah ketika berhadapan dengan Vietnam. Yang pertama, teman-teman sudah pasti tahu, perlawanan sengit yang dibuat oleh rakyat Vietnam yang kita kenal dengan Viet Cong itu membuat tentara-tentara Amerika itu banyak sekali yang kehilangan nyawa dan banyak sekali yang tewas di terowongan-terowongan mereka yang legend itu. Yang mungkin kalau kita lihat terowongan itu dibuat begitu rupa sehingga orang-orang Vietnam aja nih yang bisa masuk, ngafalin tempatnya, lalu kemudian berlindung dari bom, berlindung bahkan dari terus kemudian asap beracun dan segala macamnya. Itu yang pertama, perlawanan sengit daripada orang-orang Vietnam itu sendiri ketika mereka nggak mau dijajah dan diatur oleh pihak asing, dalam hal ini adalah Amerika. Yang kedua, yang menjadi sebuah penentu adalah karena Amerika kehilangan dukungan daripada orang-orang yang ada di domestiknya. Jadi orang-orang Amerika sendiri itu sudah nggak support dengan yang namanya perang. Mereka nggak mau perang. Mereka mengecam perang. Mereka mengadakan demonstrasi, unjuk rasa. Mereka menekan pemerintahnya sendiri untuk mengakhiri perang Vietnam. Akhirnya karena bertambah-tambahnya masalah, duit keluar terus, lalu kemudian tidak didukung oleh rakyat sendiri, kehilangan popularitas, opini di dunia jelek, maka Amerika harus menghentikan perangnya di Vietnam, keluar dengan kepala tertunduk. Jadi rugi double tuh, double kill lah ruginya ya. Nah, ini bisa teman-teman sekalian kita pelajari untuk melihat bagaimana kesudahan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Meskipun nggak fair sih kalau kita katakan konflik antara Israel dan Palestina. Yang lebih fair kita katakan adalah genosida orang-orang Palestina yang dilakukan oleh Israel biadab laknatullah. Nah, bagaimana kemudian ini bisa berakhir? Ini bisa berakhir dengan cara yang sama. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang ada di Gaza dan orang-orang Palestina, mental mereka terbuat dari apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas mereka lebih punya komitmen, mereka lebih punya keteguhan, dan mereka lebih ahli di dalam perjuangan dibandingkan dengan orang-orang lain selainnya di dunia. Mereka tahan banget, mereka bisa melakukan sesuatu yang membangkitkan orang-orang lain, sampai-sampai orang-orang akhirnya menjadi sadar bahwa bukan Gaza yang terjajah, tapi seluruh dunia selain Gaza lah yang terjajah. Bukan Gaza yang sebenarnya mereka terkungkung, tapi seluruh dunia selain Gaza yang mereka terkungkung. Dunia menyaksikan bagaimana orang-orang yang ada di situ, mulai dari anak-anak kecilnya sampai dengan orang tuanya, memiliki pandangan dan pemahaman yang hampir-hampir sama, yang kuat luar biasa. Perlawanan para mujahidin, perlawanan daripada organisasi-organisasi yang ada di Gaza, yang ada di seluruh bagian daripada Palestina, ini adalah perlawanan yang mempengaruhi hasil akhir daripada
konflik itu atau hasil akhir daripada genosida itu. Tapi yang paling penting teman-teman sekalian, kita harus sadar apa yang membuat perang ini terus berlangsung, atau apa yang membuat genosida ini terus berlangsung. Apa yang menjadi bahan bakar sehingga Israel biadab itu bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan amoralnya, melaksanakan musibah-musibah kemanusiaan ini, dan menabrak setiap hukum-hukum yang ada di dunia dan hukum-hukum internasional. Yang menjadi bahan bakarnya adalah kita. Kita diam, kita tidak berkata apapun, lalu kemudian bahkan kita, sebagian daripada kita mendukung semuanya ini yang menjadi bahan bakar. Artinya belajar daripada apa yang terjadi pada perang Vietnam, apa yang terjadi pada Amerika ketika mereka mundur, maka ketika bahan bakarnya habis pula perang itu. Apa yang menentukan? Dukungan domestik. Selama orang-orang tidak berbicara, selama orang-orang tidak merasa muak, selama orang-orang tidak menunjukkan aksi yang nyata untuk menyampaikan ketidaksukaannya, menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang salah, bahwa ini adalah sesuatu yang biadab, maka itu berarti dukungan terhadap kejahatan itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang netralitas, kita berbicara tentang menjadi seorang yang sentris, nggak bisa netral, kita nggak bisa sentris, kita nggak bisa nggak berpihak dalam kezaliman. Karena kalau andaikan ada kezaliman di depan mata kita, taruhlah ada anak kecil yang dipukulin di depan mata kita, lalu kemudian disiksa sampai kemudian begitu rupa, lalu kita berkata, mohon maaf, saya tidak memihak, mohon maaf, saya orang yang sentris, mohon maaf, saya netral. Berarti kita sebenarnya sedang mendukung orang yang melakukan kejahatan itu. Begitu dukungan itu hilang di domestik Amerika, maka hilang pula bahan bakar mereka untuk melakukan perang. Karena itu tidak populer lagi. Mereka mau ngambil apa? Karena dalam setiap segala sesuatu manusia punya motif. Ketika motif itu hilang, maka hilang pula aktivitasnya. Maka ini adalah possible outcome ketika kita melihat genosida yang terjadi di Gaza pada saat ini. Tidak akan berakhir dia dengan solusi dua negara. Karena kita tahu justru itu adalah masalah di awalnya. Ada negara atau ada satu entitas bangsa yang tinggal di situ, orang-orangnya memiliki tanah sejak ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu, kemudian ada orang yang lain dari luar lalu kemudian memaksa untuk mengambil tanah mereka. Itu adalah problemnya, dan itu tidak akan pernah menjadi satu solusi, tidak akan jadi satu outcome. Maka apa yang menjadi outcome? Yang menjadi outcome dalam setiap kasus-kasus penjajahan yang lain, maka penjajah harus hengkang dari tempat yang dijajahnya. Gimana caranya? Caranya adalah cabut dukungan domestiknya. Ini contoh ya. Teman-teman boleh search dimanapun yang teman-teman suka. Teman-teman akan mendapatkan bahwa Israel itu nggak sekuat itu. Dia menjadi seolah kuat, invisible, karena dia didukung oleh banyak sekali negara-negara superpower atau didukung oleh orang banyak. Faham? Kejahatan ini terus bisa berlangsung karena dia masih ada bahan bakar, masih ada dukungan. Siapa yang mendukung paling besar? Amerika. Amerika mensuplai 70-80% daripada persenjataan Israel. Mereka mengirimkan setiap tahun yang sudah di state, yang muncul ke permukaan, belum yang nggak muncul, tapi yang muncul di permukaan sekitar 62 triliun per tahun. Kita tahu bahwasanya untuk beberapa tahun ini saja, 2 tahun ini saja, mungkin sudah 5 atau 6 kali lipat yang dikirimkan. Artinya Amerika ini adalah bahan bakar terbesar. Artinya kalau andaikan penduduk Amerika mengatakan bahwasanya kita nggak setuju untuk ngirim ini harus dihentikan. Bahwasanya Amerika ternyata lebih mengutamakan Israel daripada rakyat-rakyatnya sendiri, atau Amerika terlibat tangannya berlumuran darah terhadap anak-anak yang dibunuh di Gaza, maka itu bisa berhenti. Ketika bahan bakarnya berhenti, Israel nggak punya senjata. Karena pemasok terbesar adalah Amerika. Yang kedua, Jerman memasok kapal-kapalnya dan persenjataan-persenjataan yang ada di laut. Jadi kalau saat ini kita melihat ada
Freedom Flotilla Coalition yang mencoba untuk menembus barikade lewat laut dan mencoba untuk menembus penjara-penjara pemikiran bahwasanya ide-ide atau kebohongan-kebohongan yang dibangun oleh Israel, narasi-narasi bohong yang dibangun oleh Israel, semua bisa didebunking. Bahwasanya Israel selalu bilang kami mengizinkan ada bantuan yang masuk. Ternyata mereka sampai di sana dan kemudian mereka nggak boleh bantu dan nggak boleh meneruskan bantuannya yang mereka bawa di kapal itu. Berarti ini adalah menghilangkan seluruh narasi-narasi bohong itu, atau menghalau narasi-narasi bohong itu. Dan kalau mereka ini akhirnya ditembak, ataupun mereka dihancurkan, ataupun mereka dihalangi, maka siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah Jerman sebagai pemasok barang-barang atau senjata-senjata, kapal selam dan segala macamnya. Siapa lagi? Yang ketiga itu adalah Italia. Ada di situ juga Kanada, ada di situ juga Prancis, ada di situ juga India, ada di situ juga segala macam negara-negara yang lain, yang bahkan kita nggak kebayang kok bisa orang-orang ini atau negara-negara ini mereka menyetujui pembunuhan terbesar atau kebiadaban terbesar yang terjadi di depan mata dan terdokumentasi secara lengkap. Ini adalah kebiadaban yang nyata dan mereka mendukung, teman-teman sekalian. Artinya, andai penduduk Jerman, andai penduduk Amerika 1 dan 2 tadi, andai penduduk Perancis, andai penduduk Itali, ada satu yang saya lupa sebutin, penduduk Inggris sebagai juga termasuk dalam list 5 terbesar yang mendukung Israel. Semua penduduknya, semua rakyatnya berkata enough is enough dan berhasil menekan pemerintahnya untuk benar-benar mencabut dukungannya daripada Israel. Maka Israel shutdown hari itu juga. Pertanyaannya, seberapa banyak kita bisa menggerakkan orang? Seberapa banyak kita bisa membangun opini? Dalam kasus perang Vietnam tadi, domestik AS, rakyat Amerika perlu 20 tahun untuk bisa sampai pada satu kesimpulan. Mereka jadi waras melihat semua ini. Mereka tahu bahwasanya anak-anak mereka direkrut untuk melakukan suatu kejahatan. Bahwasanya uang-uang mereka, pajak-pajak yang mereka bayar pada pemerintah digunakan untuk sesuatu yang bersifat biadab, untuk bunuhin anak-anak orang. Kalau andaikan mereka perlu 20 tahun, kita perlu berapa tahun? Ini udah 1 tahun 9 bulan. Dan masalahnya adalah dulu tidak ada semasif sekarang dalam hal media sosial. Kita nggak bisa untuk mengedukasi orang semudah ini, secepat ini. Anda tinggal pencet share, Anda tinggal kemudian membagikan pada orang, Anda tinggal berkomentar, maka itu sudah membantu untuk edukasi. Artinya apa? Edukasi itulah yang menjadi kunci ketika orang-orang sudah terdidik, ketika orang-orang sudah sadar, ketika orang-orang sudah tahu bahwasanya mereka punya hak dan harus untuk bersuara. Mereka tidak boleh diam, karena diam itu berarti membantu genosida ini, membantu pembersihan etnis ini, membantu untuk anak-anak mati di depan mata mereka. Bayangkan anak-anak mati di Gaza itu mewakili anak-anak dunia. Maka anak-anak dunia ini paling banyak mati bukan karena penyakit, bukan karena bencana, tapi karena pembunuhan. Maka mereka semakin terdidik, maka mereka tidak akan mau support. Maka mereka bisa menekan negara mereka masing-masing. Amerika, Jerman, lalu kemudian Kanada, lalu kemudian Inggris, lalu kemudian Italia. Ini Anda adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab tentang pembunuhan yang terjadi di Gaza. Artinya, kalau mereka bisa sadar, maka pemerintahnya akan kehilangan motif untuk membantu Israel. Maka orang-orang akan lepas daripada sebuah hipnotis. Kok bisa Israel itu berada di atas segala-galanya? Dia boleh membunuh orang atas nama, terus kemudian Semit, atas nama antisemit. Dia menolak untuk orang merendahkan sukunya, tapi dia boleh membersihkan suku orang lain. Dia merasa bahwa dia dizolimi,
bahwasanya dia itu senantiasa menjadi korban dunia, karena itu dia boleh bunuhin orang lain. Ini semua penjaranya adalah penjara pemikiran. Dengan kata lain, berapa lama kita bisa untuk melakukan edukasi, menyadarkan kepada orang-orang, lalu kemudian orang-orang itu mengatakan enough is enough, maka disitulah perang atau disitulah genosida, kebiadaban ini akan berakhir. Ambil bahan bakarnya. Ketika ambil bahan bakarnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan begitulah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, wa amdatnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan, dalam arti kemudian dikuatkan orang-orang Bani Israel ini dengan amwali wa banin, dengan harta dan juga anak-anak. Artinya, kenapa harta itu disebut duluan? Karena mereka membeli banin itu dengan uang mereka, membeli anak-anak mereka dengan uang mereka. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan mereka punya pengikut yang banyak selain daripada anak-anak mereka. Maka duit ini juga bisa membeli pengikut yang banyak. Maka kalau andaikan kita bisa untuk menyetop aliran uang itu atau aliran bahan bakar itu, maka mereka juga tidak akan pernah menjadi kuat, atau kekuatan mereka menjadi jauh berkurang. Dan Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran bagaimana skenario tadi itu disampaikan dengan jelas sekali di dalam Al-Quran yang kita bicarakan. Allah sampaikan liyasu'u wujuhakum, ketika datang satu kelompok orang-orang uli ba'sin syadid, sebagaimana disampaikan dalam ayat yang sebelumnya, yaitu adalah orang-orang yang mereka adalah hamba Allah yang beriman pada Allah dan mereka beribadah pada Allah, dan mereka memiliki pikiran-pikiran yang baik, hanya beribadah pada Allah. Mereka yang sudah terdidik, hamba-hamba Allah yang terdidik, maka mereka liyasu'u wujuhakum, akan menyuramkan wajah-wajah mereka, akan menyuramkan wajah-wajah orang-orang jahat ini, akan menyuramkan wajah-wajah Israel biadab ini. Artinya adalah apa? Ini pengendalian opini. Ketika opini sudah tidak berpihak pada mereka, maka hancurlah mereka. Karena Israel hanya punya satu senjata. Senjata mereka adalah opini, narasi, karena diamnya kita. Catat baik-baik, karena diamnya kita. Kalau kita semua mau bersuara, kita semua mau untuk menyampaikan sesuatu ketidaksukaan, dan semua kita yang bersuara pasti akan bisa menekan pemerintah kita masing-masing. Ketika kita sudah berhasil menekan pemerintah kita masing-masing, maka tugas itu tercapai. Maka orang-orang yang mendukung Israel dan kebiadaban yang mereka lakukan, mereka menjadi tidak populer. Dan tidak ada satupun pemerintah yang tidak mau tidak populer. Mereka mau populer, mereka mau didukung oleh rakyatnya. Maka rakyatnya harus dibuat cerdas, sehingga rakyatnya mau untuk menekan pemerintahnya untuk melakukan sesuatu yang benar, minimal bersuara atau tidak berbicara sesuatu yang justru menjadi agenda daripada Israel biadab. Ini yang menjadi outcome yang sangat mungkin, teman-teman sekalian. Kuncinya adalah apa yang masuk di dalam kepala kita. Perbanyak edukasi, perbanyak menyampaikan, bagikan semua berita-berita. Jangan capek untuk senantiasa mengedukasi diri kita, karena itu juga berarti mengedukasi orang lain. Sampai jumpa dalam pemikiran-pemikiran yang berikutnya. Yuk bantu mengakhiri kebiadaban ini dengan tidak diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.